Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najar Fadil Suherman dari semester 3 kelas D. Saya ingin mempresentasikan yang berjudul implementasi sikap husnudzon dan sabar menurut Quran surat Al-Hujurat ayat 12 terhadap kisah Nabi Ibrahim dan Ismail. Di sini pengertian husnudzon adalah prasangka baik atau baik sangka, yaitu menduga atau beranggapan yang baik terhadap sesuatu sebelum mengetahui. Seperti contoh, tidak langsung menuduh orang lain terhadap keburukan, padahal kita sebelum mengetahui niat di balik perbuatan itu. Husnudzon ini berasal dari bahasa Arab, namun kini telah diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan arti prasangka baik. Dilihat dari bahasa Arab, husnudzon terdiri dari dua kata, yaitu kata John dan kata husnu. John itu yang berarti prasangka dan husnu itu yang berarti baik. Jadi prasangka baik. Nah, dalil husnudzon seperti Quran surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka buruk. Sungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang memuji sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah menerima taubat dan Maha Penyayang. Pesan moral yang bisa didapatkan dari ayat ini adalah yang pertama, anjuran untuk menjauhi prasangka buruk dan selalu berprasangka baik terhadap Allah maupun kepada sesama manusia. Yang kedua, kita tidak boleh mencari kesalahan orang atau mencari kekurangan orang lain dengan bertujuan memperburuknya. Yang ketiga, kita tidak boleh memuji atau membicarakan keburukan orang lain di belakangnya karena dapat merusak persaudaraan dan menciptakan kebencian. Kita dianjurkan bersikap husnudzon kepada Allah dan sesama manusia untuk menjadikan kita orang yang bertakwa. Di sini ada karakteristik husnudzon. Di sini yang pertama itu berbaik hati. Orang yang bersikap husnudzon pasti memiliki sifat yang baik hati. Dan yang kedua itu ada optimis. Orang yang husnudzon pasti memiliki sikap optimis. Dia percaya diri kepada dirinya sendiri, karena husnudzon itu bentuk kepercayaan diri kepada diri sendiri juga termasuk husnudzon. Yang ketiga itu tidak pernah putus asa. Dia akan terus mencoba karena ia berprasangka baik terhadap usaha-usaha yang dia usahakan. Yang keempat itu selalu bersyukur. Sikap husnudzon mengajarkan kita untuk selalu bersyukur. Sini ada macam-macam husnudzon. Yang pertama itu ada husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada husnudzon kepada diri sendiri. Dan yang ketiga ada husnudzon kepada orang lain. Sebagaimana disampaikan dari hadis qudsi yang berbunyi, Ana inda dzanni abdi wa anna ma'ahu idza zakaroni fa in zakaroni fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa in zakaroni fi malain zakartuhu fi malain khairin minhum. Yang artinya, aku sesuai prasangka hambaku, aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu. Dari diskusi ini kita belajar bahwasanya kita harus senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan sesuatu yang baik pula kepada kita. Terus di sini ada pengertian sabar. Sabar menurut KBBI adalah tahan menghadapi cobaan yang mencakup
sikap tidak lekas marah, tidak mudah putus asa, dan tidak mudah patah hati, serta tabah dan tenang. Ini menunjukkan bahwa sabar merupakan indikator kematangan emosional dan kecerdasan mengambil keputusan. Sabar juga memiliki jenis-jenisnya. Jenis-jenis sabar diantara lain sabar dalam menghadapi musibah. Yang kedua ada juga sabar dalam beribadah. Dan ada sabar menghadapi gangguan manusia. Dan yang terakhir ada sabar dalam kefakiran. Terus di sini kita mengambil contoh sikap husnudzon dan sabar itu melalui kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sikap husnudzon bisa kita lihat ketika Nabi Ibrahim yang lama menantikan seorang anak lalu diamanahkan seorang anak laki-laki Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Ismail anak laki-lakinya beranjak remaja, beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Respon yang ditunjukkan Nabi Ibrahim bukan marah kepada Allah karena memerintahkannya untuk membunuh anak laki-laki yang ia nantikan. Namun beliau berprasangka baik akan perintah Allah dan segera menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Sikap sabar juga bisa dilihat dari seorang Ismail yang baru beranjak remaja ketika ayahnya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihnya. Respon beliau amat sangat mulia, di mana Ismail tidak takut namun berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan sikap sabarnya dan meminta ayahnya untuk segera menaati perintahnya. Nah, dari sini kesimpulannya adalah kita harus senantiasa bersikap husnudzon, yang mana kita mengambil contoh dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim itu bersikap husnudzon dan bersabar hingga mendapatkan julukan Khalilullah, orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesimpulan dari pelajaran yang dapat kita ambil melalui kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kita paham bahwa penting untuk memiliki sikap husnudzon dan sabar dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bertujuan agar kita selalu bertindak baik dan dihindari dari perilaku tidak terpuji. Bersikap husnudzon terlebih kepada Allah Subhanahu wa taala membuat kita selalu bersyukur terhadap sesuatu yang terjadi kepada diri kita dan dihindarkan dari rasa gampang menyerah terhadap sesuatu. Memiliki sikap sabar juga sangat diperlukan agar kita bisa menahan diri dari hal-hal yang terjadi ketika kita tidak mampu menahan hal-hal yang akan merugikan diri kita sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.